Halo sobat-sobat santuy, Valdo di sini kembali lagi di Kritikus Tanpa Ilmu. Yo, all crew standby, kamera standby, lighting standby, slide in, kamera roll and action. Di episode kali ini gue mau coba untuk membahas sebuah film perang asal Indonesia. Gue bisa bilang bangga ya terhadap produksi film, khususnya film action di Indonesia, karena kayaknya batu loncatannya itu dari film The Raid deh. Ya, makin kesini standar perfilman khususnya film action di Indonesia itu meningkat gitu. Dan menurut gue salah satu film yang punya action peperangan yang cukup bagus adalah film Serigala Langit. Kita bahas dari segi sinopsis dulu teman-teman ya. Film ini tuh menceritakan tentang perjalanan seorang pilot muda baru lulusan terbaik suatu akademi yang ditugaskan di salah satu satuan TNI AU untuk sebuah misi. Tapi perjalanannya untuk bisa menjadi andalan di dalam misi tersebut itu nggak mudah. Ada banyak hal yang harus diberesin baik di dalam pribadinya sendiri ataupun dengan orang lain. Karakter utama di film itu diperankan oleh abang gua, Deva Mahendra, dan karakter perempuan di film ini diperankan oleh Anya Geraldine. Kita bahas dari segi alur ceritanya teman-teman. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah situasi yang cukup menegangkan, di mana ada proses interogasi gitu kan terhadap kasus terorisme yang terjadi di suatu negara republik fiktif. Lalu ceritanya berpindah ke Deva Mahendra yang baru saja diterima di salah satu satuan TNI AU. Karakter Deva Mahendra itu di sini digambarkan sosok yang temperamental ya. Dia juga lulusan terbaik gitu kan. Tapi dia itu punya histori yang buruk dengan bokapnya atau dengan ayahnya. Jadi dia lebih dekat dengan omnya. Di saat dia baru pertama kali masuk di dalam satuan TNI AU tersebut, dia kurang mendapatkan tempat di hati teman-teman seniornya yang lain. Ada beberapa orang yang iri dengan titel lulusan terbaik gitu. Jadi dia diisengin tuh sama seniornya, dikunciin di gudang, disuruh buka pakai peniti gitu. Karena dia habis menghina hanggar pesawatnya yang katanya kotor banget sih nih hanggar. Gak ada yang mau bersihin apa. Teman-temannya gak terima. Langsung aja diisengin tuh, dimasukin ke dalam gudang seharian, terus disuruh buka pakai peniti. Saya akhirnya buka juga sih. Tapi ya itu pelajaran buat dia. Jangan pernah menghina tempat yang baru kalian tempati. Terus si Deva ini sama Anya ini kan pasangan nih, pacaran nih mereka ya kan. Tapi si Deva ini tuh matanya itu ya mata cowok keranjang lah ya. Jadi ada senior perempuan gitu kan di angkatannya dia. Dia tertarik, dia penasaran, dia coba pengen deketin gitu. Di sisi lain dia punya pacar nih. Ya, yang dia itu ternyata profesional para layang. Keren tahu pacarnya si Anya, tapi si Deva ini masih ngerasa kuring aja nih. Kayak gue pengen nyari yang seangkatan lah gitu, yang setipe lah gitu. Dan cerita berlanjut pada sebuah set di mana ada proses transisi ya gitu ya. Jadi proses di mana si Deva ini benar-benar dilantik menjadi satuan di angkatan tersebut gitu, dan proses tersebut berjalan dengan lancar. Tibalah di hari latihan pertama nih, dia ditandemkan dengan salah satu partner yang iri sama dia di awal film tadi, yang merasa nggak terima hanggarnya dibilang kotor gitu. Ditandemin sama dia, dan si Deva ini tuh ingin menunjukkan kalau dia tuh punya skill di atas rata-rata pilot yang lain. Karena keegoisannya tersebut, tiba-tiba di tengah-tengah sedang adanya latihan gila di pesawat itu gitu. Dia hampir saja mencelakakan tim partnernya yang lain. Tapi untungnya partnernya selamat, nggak sampai pesawatnya jatuh kecelakaan. Di situ kakak asuhnya Deva Mahendra akhirnya marah lah. Kamu tuh terlalu egois, kamu belum siap, saya kecewa sama kamu. Kamu itu sudah saya perjuangkan untuk bisa masuk ke satuan ini. Tapi kenapa kamu selalu mengecewakan saya dengan tindakan bodoh dan ceroboh seperti itu, katanya gitu. Akhirnya si Deva didisfungsikan.
keluar tuh, ya kan, untuk sementara waktu. Jadi kayak bisa dibilang diliburkan dulu lah, tidak diberi tugas atau tidak diberi latihan gitu. Selanjutnya dia keluar tuh cari makan, pas cari makan malamnya dia ketemu sama kakak asuh dan cewek senior di angkatannya ini. Ketemu, ternyata mereka udah jadian ya, mereka tuh punya hubungan ya gitu ya. Gue mau ngedeketin salah lagi gue, oke deh gue mundur gitu ya. Untungnya dia langsung sadar diri dan mundur gitu kan, nggak cemburu buta gitu. Ya untuk apa juga cemburu buta, kan lu punya pacar gitu kan, harusnya lu sadar aja lu punya pacar, nggak usah lu cari-cari pacar lain gitu kan. Kan di awal film tadi kan kita dikasih lihat tentang konflik perang saudara atau ya bisa dibilang semi-semi terorisme seperti itulah ya. Dan tim angkatan udaranya Deva ini itu diberi tugas untuk melakukan operasi di daerah konflik tersebut. Nah, karena Deva ini sebelumnya mengecewakan ya, dia akhirnya dimasukkan dulu ke dalam ruang tes, di mana dia itu dites dulu nih psikologis serta emosi dan pikirannya. Hasilnya dia tidak layak terbang, kecewalah dia, pulanglah dia ke rumah, dia temui ibunya. Gak lama dari situ juga orang tuanya, bapaknya meninggal, dan dia temui pacarnya, dia coba curhat sama omnya, sampai akhirnya dia menemukan jawaban. Akhirnya dia itu kan awalnya kan benci banget nih sama bokapnya, karena bokapnya kan itu katanya ninggalin dia, ya kan. Dia benci banget tuh sama bokapnya, tapi akhirnya setelah dia memaafkan bokapnya, terus dia coba untuk kembali lagi ke dalam satuan, lalu dia memohon dan meminta kepada kakak asuhnya untuk mengajukan diri dia kembali agar bisa ikut ke dalam misi tersebut. Dan akhirnya Deva berhasil untuk dapat kesempatan di dalam misi pertamanya. Tapi kesempatan tersebut ia dapat bukan dari karena kakak asuhnya yang mau menerima permintaan maaf dia, melainkan kesempatan tersebut datang dari partner tandem yang dulu dia hampir celakai nih, yang sekarang sudah dia maafkan, sekarang malah jadi partner yang hebat, yang solid ya kan, dan misi pun berjalan. Ketika misi ini berjalan, mereka itu di akhir-akhir misi tersebut harusnya bisa berjalan dengan mulus, ternyata terjadi perang di udara antara satuan TNI AU dan pihak musuh nih, yang mereka pikir cuman ada satu pesawat, ternyata pesawatnya ada banyak gitu. Mereka ditipu nih, radarnya mereka ditipu tuh. Nah, akhirnya terjadilah perang di udara, cucu gitu kan. Dan akhirnya Deva berhasil lah dia untuk menumbangkan sebagian pesawat musuh. Tapi partnernya ini, si kakak asuh yang jadi partner dia di misi ini nih, itu gagal. Pesawatnya jatuh tapi dia berhasil selamat pakai terjun payung. Nah, ada terjadi peperangan lah karena pihak musuh ingin menyandra si kakak asuh ini. Cuman alhamdulillahnya si kakak asuh ini kan dia ya karena tentara juga gitu kan, dia punya insting bertahan dan berperang gitu. Alhamdulillahnya selagi bala bantuan tiba, dia berhasil melindungi diri dia sendiri. Sampai akhirnya TNI AD lewat helikopternya berhasil menyelamatkan kakak asuh dan semua misi ini berjalan dengan baik pada akhirnya. Kisah yang happy ending ya teman-teman, tapi ada beberapa catatan. Yang pertama, gue itu suka banget sama karakter Deva Mahendra di film ini yang sangat pas dalam memerankan karakter TNI AU ya. Postur tubuhnya, gestur tubuhnya, gerak tubuhnya, cara berbicaranya itu udah TNI banget lah gitu. Dan gue nggak tahu ya di scene-scene awal Deva itu latihan terbang itu apakah bener dia beneran terbang atau bukan. Tapi kalau misalnya emang Deva Mahendra belajar membawa pesawat tempur yang sungguhan, gue respect banget, gue keren banget, sumpah. Itu adalah hal yang gue kagumin dari seorang Deva Mahendra di film ini. Tapi ada beberapa hal yang gue cukup sayangkan nih di film ini, dan kesannya itu terlihat kayak terburu-buru. Contoh misalnya di adegan dimana si Deva ini lagi keluar ya kan, cari makan gitu, cari makan di tempat makan dari satu restoran, dia ketemu sama kakak asuh dan perempuan yang dia suka di dalam angkatan tersebut gitu. Itu terlalu cepat kalau menurut gue proses untuk taunya ya. Ya minimal kayak harus ada intro dulu lah gitu kan, kayak ada kecurigaan dulu, atau ada momen kedekatan antara si Deva dan si perempuan ini dulu lah gitu kan, sampai akhirnya dia benar-benar akhirnya kecewa dan mundur gitu.
Ini tuh enggak gitu, kayak cepet banget sih langsung tahu gitu. Dan sebanyak itu tempat makan gitu kan, kayak kurang logis aja lah gitu. Sebanyak itu tempat makan yang ada di daerah itu, tapi kenapa langsung ketemu dah dengan orang itu dah. Ya mungkin untuk memangkas dan efisiensi durasi lah ya kali ya, gue kurang tahu juga. Terus kritikan gue yang kedua itu adalah terkait scene terbang para layang. Jadi ketika si Deva ini lagi didiskusikan, dia pulang ke rumah, dia main ke tempat pacarnya yang ternyata atlet para layang ini ya kan. Dia belajar untuk pengen coba para layang, tapi dia karena nggak bisa sendiri, dia akhirnya ditemenin sama si Anya lah gitu. Jadi satu para layang berdua tuh. Enak banget tuh Deva. Terlihat satu scene itu yang kelihatan banget bohongnya gitu, ketika mereka lagi terbang, terus ada shoot yang medium shoot gitu, kelihatan mereka lagi ngobrol gitu kan di atas, di para layang ngobrol tuh kelihatan banget kayak bohongannya gitu, kayak green screen di belakang gitu. Ya ini mah ditempel nih gambarnya nih gitu, sayang banget sih, padahal ceritanya bagus tuh, di situ doang gue sayanginnya. Sebenarnya ada beberapa fake shoot lainnya, kayak misalnya scene pesawat Herculesnya itu kan ada beberapa juga yang CGI, terus ada beberapa juga scene yang pesawat tempur itu juga yang gue rasa kayaknya itu CGI juga tuh kelihatan sih, tapi ya ketolong dengan situasi yang menegangkannya lah gitu. Kalau yang scene para layang itu kan gak terlalu negangin banget ya, jadi gue kayak sayang banget ini, kayaknya ini bisa nih harusnya di shoot yang asli gitu, yang real gitu, nggak harus pakai CGI atau green screen gitu di belakangnya. Terus kritikan gue yang terakhir adalah terkait properti scene penyelamatan yang kurang pas. Jadi sebelum terjadinya perang dan misi tersebut dijalankan, ada sebuah agen rahasia yang dikirimkan ke negara fiktif tersebut gitu kan, dimana si agen rahasia ini tuh ketahuan akhirnya. Untuk menyelamatkan agen rahasia ini dipanggillah timnya si Serigala Langit ini. Adegan penyelamatan ini yang gue rasa kurang pas gitu. Jadi dimana ketika dia mereport situasi, ya ada satu perempuan yang megang pistol dan megang handphone gitu kan dalam situasi perang, dia nge-video call pakai handphone. Maksud gue kan kita punya peralatan yang canggih, punya peralatan komunikasi yang canggih, kayaknya kenapa handphone gitu kan, kayak video call gini, lapor komandan kita sedang di sini segala macam. Kayak kurang proper aja gitu. Tapi ya tetap gue salut sama film perang Indonesia teman-teman. Terlepas dari kritikan-kritikan yang gue sampein ini, gue salut banget sama film-film Indonesia, khususnya film perang. Karena film perang Indonesia itu selalu punya taste tersendiri dalam menampilkan sisi menegangkannya. Kalau film Eropa itu, film-film Hollywood itu sisi perangnya itu kan selalu penghancuran kota, perang yang elit, heboh, dan menggemparkan gitu kan. Tapi kalau Indonesia itu menegangkan, tentunya dengan penuh kearifan lokal gitu. Dimana lagi ada bos mafia yang pakai sarung gitu. Kalau di luar negeri nggak ada gitu-gitu tuh. Hollywood nggak pakai gitu-gitu tuh. Tapi tetap salut gue sama film perang Indonesia. Scene perang Indonesia itu selalu berhasil menurut gue. Selalu berhasil membuat penonton tegang terhadap situasi perangnya. Itu aja dari gue teman-teman. Buat teman-teman yang pengen nonton film ini, bisa teman-teman tonton di aplikasi OTP Maxstream secara gratis. Dan buat teman-teman yang sudah nonton film ini, boleh kali kita diskusi di kolom komentar terkait informasi apa aja yang teman-teman dapetin tapi gue nggak sampai di film ini. Terus kalau misalnya ada kritik, saran dan masukan, boleh juga tulis di kolom komentar. Gue mau informasikan aja kalau misalnya Kritikus Tanpa Ilmu itu selalu hadir di setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Thank you for watching us and see you next time.